Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami hanya bisa mengucap syukur dan mengucap syukur bahwa Engkau baik, sangat baik, dan amat baik dalam hidup kami. Saat ini kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih diberikan kesehatan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah semua pujian dan penyembahan ini, ibadah hari ini, menjadi berkat buat setiap orang yang menyaksikan kami mengikuti ibadah
Bapa, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu, rahmat-Mu yang sempurna bagi masing-masing kami. Terima kasih kehidupan yang Kau limpahkan bagi umat-Mu. Bapa, kami juga bersyukur untuk kebangkitan-Mu, karena dengan kebangkitan-Mu memberikan pengharapan, kekuatan, dan kuasa baru bagi kami. Sebentar kami akan mau belajar dari sebagian kebenaran firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus yang manis, sampaikan dengan sederhana bagi kami, supaya kami boleh dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman. Hamba-Mu yang tidak ada gunanya ini ya Bapa, pakailah hamba. Bila setiap perkataan, kalimat yang keluar dari bibir lidah hamba adalah bersumber daripada-Mu ya Tuhan. Dan biar itu semua memberi kekuatan dan pengharapan, meneguhkan umat-Mu dimanapun kita berada saat ini. Kami sambut firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Dan saya ucapkan selamat Paskah untuk Ibu Bapak dan saudara-saudara semua di Victory yang sedang menikmati dan menyaksikan online ibadah saat ini dan streaming untuk bisa menikmati berkat Allah. Kiranya berkat Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, beberapa hari terakhir kita barusan sekali merayakan Paskah. Dan izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini berkaitan dengan Paskah. Karena dengan Paskah, kebangkitan Kristus, ada kemenangan, ada kekuatan, ada pengharapan bagi setiap kita. Mari kita baca firman Tuhan bagi ibu bapak yang sedang menyaksikan dan ada memegang Alkitab. Silakan buka Alkitabnya, dan bagi juga para pemirsa streaming yang mungkin belum bisa memegang Alkitab, izinkan saya membaca dari tempat ini. Demikian firman Tuhan yang kita ambil dalam kitab Roma pasal 6 ayat 5. Roma pasal 6 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, setiap tahun kita merayakan Paskah sebagai hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagi bangsa Yahudi, Paskah dimaknai sebagai perayaan atas kasih Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Namun banyak ada perayaan, banyak tradisi, dan banyak pembahasan tentang hari Paskah. Dan semua itu benar, tidak ada yang salah. Namun sebelum kita terjebak pembahasan tentang hari Paskah ini dan terjebak dalam ritual agamawi belaka, mari kita sadari esensi dari Paskah yang sebenarnya. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, Paskah adalah tanda kemenangan besar. Saya ulangi, Paskah adalah tanda kemenangan besar. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian membuktikan Dia telah menaklukkan dosa dan maut yang kekal. Karena tidak ada seorang pun yang mempunyai kuasa yang menyerahkan nyawanya lalu mengambilnya kembali kecuali Allah itu sendiri. Ibu bapak yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus
menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Hal ini turut memberikan jaminan dan harapan yang pasti kepada setiap dan siapapun yang percaya kepadanya, dan bahwa melalui pengorbanannya kuasa dosa dan kematian telah dipatahkan, serta tidak ada lagi berkuasa atas kita. Dengan darahnya yang tercurah dari kayu salib di Golgota telah menguduskan, menyucikan, dan membenarkan kita. Semua itu Tuhan lakukan. Semua itu Kristus kerjakan bagi kita. Karena begitu mengasihi saya dan saudara. Biarlah dalam momen Paskah ini, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, kita kembali diingatkan, siapapun kita, apapun dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan, mari undang Tuhan dalam hidupmu, supaya Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita, dan kita menjadi bagian dari kematian dan kebangkitannya Kristus. Mari Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Ini kesempatan Tuhan berikan dengan sempurna bagi kita melalui momen kebangkitannya, perayaan kebangkitan Kristus ini. Kesempatan bagimu dan bagi saya untuk mengintrospeksi diri dan kembali datang menghampirinya, mempercayai bahwa Dia adalah Allah El Shaddai yang akan menyertai dan memberkati kita. Mari mulai hidup yang baru di dalam Tuhan. Mari mulai beriman dan berpengharapan karena telah dibangkitkan bersama dengannya. Percayalah, setelah kehidupan kita di dunia ini selesai, kita akan dibangkitkan kembali untuk hidup selamanya bersama Yesus dalam kerajaan sorga. Karena oleh kuasa kebangkitan Kristus, kita yang mati tidak akan tetap mati, tetapi Tuhan akan membangkitkan kita sehingga kita hidup selamanya bersama Yesus Kristus dalam kerajaan sorga. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, Paskah adalah kemenangan besar bagi kita. Dan ada beberapa hal yang menjadi berkat khusus, kemenangan bagi kita atas kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama, seperti yang ditulis dalam kitab Matius pasal 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Berkat yang pertama yang kita peroleh dan kita terima, kuasa yang kita nikmati bersama dengan kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Ia tidak berbohong. Apa yang telah Tuhan firmankan dan perkatakan, Ia berkuasa dan akan menggenapinya. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Karena kita memiliki Allah yang sungguh-sungguh Dia adalah Allah. Dia Immanuel yang senantiasa menyertai kita. Itu sebabnya Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, mari mempercayai dan merespon kabar baik ini. Yesus telah bangkit, kemenangan menjadi bagian kita. Yesus telah bangkit, yang berikan kuasa bagi kita. Yesus telah bangkit untuk memberikan bagimu keselamatan. Yang kedua, berkat yang kita peroleh dan kita terima dan kuasa dalam kebangkitan Kristus adalah yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus
mengubahkan hidup kita. Sekali lagi saya selalu ulangi, kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Tuhan tidak akan melihat masa lalu kita. Tuhan tidak melihat reputasi kita. Tuhan tidak melihat dosa dan pelanggaran kita sebelumnya. Ketika Dia berkorban di kayu salib di Golgota, Dia sampaikan, Dia perkatakan, telah selesai. Kehidupan yang baru telah menanti kita. Sebanyak mari kita ambil keputusan, mari kita respon kabar baik bahwa Yesus telah bangkit. Seperti Petrus yang 3 kali menyangkal Kristus. Dia begitu tidak seolah-olah mengenal Allah hanya karena dia begitu takut. Seperti yang kita lihat di firman Tuhan di Kisah pasal para Rasul ayat pasal 4 ayat 20 dan 21. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sedang tidak ada melihat jalan yang menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Petrus, kehidupan sebelumnya, dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Namun Petrus telah menjadi rasul yang pertama yang dipakai Tuhan ketika dia mengabarkan, menginjil, dia akan mempertobatkan ribuan banyak orang. Kebangkitan Kristus akan mengubahkan hidup kita, hidup masa lalu kita, hidup di belakang kita. Tuhan akan berikan kehidupan yang baru. Tuhan akan berikan kehidupan yang baru, yang utuh dan sempurna. Sebabnya ambil langkah hari ini, ambil kesempatan pagi ini, katakan, Yesus, inilah aku. Aku mohon ampun setiap dosa dan pelanggaranku. Aku mohon ampun setiap hal apapun yang telah mengecewakan Engkau, yang membuat Engkau sedih dengan sikap, tutur kata, bahkan apapun yang telah kuperbuat. Yesus mengasihi Engkau dan saya, saudara-saudara. Kebangkitan Kristus mengubahkan hidup kita dari kehidupan yang berantakan, kehidupan yang tidak ada manfaat, kehidupan yang membuat orang banyak menderita. Bahkan jikapun engkau seorang yang menonton, yang menyaksikan program ini hidup dalam dosa, Tuhan tidak melihat dosamu apa. Namun engkau diberi kesempatan, diberikan waktu untuk kembali menikmati berkat Allah melalui kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus mengubahkan hidup kita. Seperti Paulus, dia seorang penganiaya jemaat, namun dia menjadi pemberita Injil yang tidak takut dianiaya. Kebangkitan Kristus mengubahkan hidup kita dari ketakutan menjadi pemberani. Pemberani dalam konteks kebenaran firman Tuhan, bukan pemberani yang melakukan dosa, namun keberani untuk melakukan kebenaran. Karena ketika kita melakukan demikian, berkenan Allah, kuasa kebangkitan Kristus menjadi bagian kita masing-masing. Yang ketiga, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, berkat dan kuasa yang kita peroleh dan kita terima dari kebangkitan Kristus adalah seperti yang tertulis dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu
tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati memampukan kita, orang-orang percaya, bertahan dalam menghadapi tantangan masalah apapun karena iman kita kepada Kristus. Kita tidak perlu takut. Kesempatan bagi kita, Tuhan memberikan kita keberanian untuk mengabarkan kabar sukacita, mengabarkan kebenaran firman Allah bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Karena dengan Dia bangkit, maka Dia akan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya pada namanya. Dia akan memberikan kekuatan bagi mereka yang letih lesu. Ketika saat ini hamba-hamba Tuhan mungkin sedang dalam kondisi-kondisi yang sulit dan tidak seperti biasanya. Mungkin engkau sedang di pedalaman-pedalaman, mungkin engkau sedang di bukit-bukit. Kabar baik bagimu. Hari ini Yesus memberikan kekuatan baru bagimu. Yesus memberikan pengharapan yang sempurna bagimu. Itu sebabnya percayalah bahwa karena kebangkitan Kristus kita memperoleh kemenangan yang sempurna. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menjadi saksi Kristus. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita melalui pengenalan akan Allah. Kita bisa lakukan dengan cara-cara yang sederhana. Kita bisa lakukan dengan cara-cara yang tidak mungkin dilihat banyak orang. Mulai hari ini engkau percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Karena Yesus telah bangkit. Kebangkitannya memberimu kemenangan dan kekuatan dan pengharapan. Yang keempat, ibu bapak yang diberkati Tuhan, kuasa dan berkat yang Tuhan berikan dan kita akan terima karena kebangkitan Kristus adalah kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan hari esok. Kita terlepas dan dibebaskan dari ketakutan dan kekhawatiran, seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Firman Tuhan begini firman-Nya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan hari esok bagi kita. Lalu buat apa saya takut dengan situasi saat ini? Di luar sana ini begitu mencekam, begitu menakutkan. Iman kita, kadar iman kita akan terdegradasi dan semakin lemah. Isu pandemi COVID-19 membuat segala sesuatu menjadi berubah. Namun ada kabar baik bagimu hari ini. Yesus telah bangkit. Karena Yesus telah bangkit, Dia akan memberimu kekuatan dan harapan akan hari esok. Tidak perlu takut. Saatnya untuk kamu bangkit. Bangkitlah dalam setiap ketakutan yang melanda hidupmu saat ini. Mungkin engkau berkata tidak mungkin. Karena saat ini situasi begitu mencekam. Mungkin juga banyak keluarga berpikir dampak dari pandemi ini. Mungkin tidak ada sembako di rumahmu. Mungkin juga ada hal yang membuat perusahaanmu berantakan. Bahkan rencana-rencana yang telah engkau buat selama ini gagal total. Kabar baik bagimu, Yesus telah bangkit, memberikan kemenangan dan pengharapan baru. Engkau tidak perlu takut dan apapun. Secara kedagingan kadang kita khawatir. Namun sesungguhnya itu adalah tipu daya si iblis untuk menghancurkan damai sejahtera kita. Hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, memberikan kita kemenangan. Kita tidak perlu takut dan apapun juga. Kita akan keluar dari hal-hal yang mengganggu kita saat ini. Kita takut dengan situasi sekeliling kita. Kita cemas, khawatir dengan masa-masa yang akan datang. Saat ini kesempatan bagi kita untuk bangkit dan berdiri, percaya
bahwa kuasa Allah, kuasa kebangkitan Kristus ada pada saya dan ada padamu, Ibu Bapak diberkati Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang singkat ini memberikan kekuatan dan pengharapan baru bagi kita. Mungkin banyak orang di luar begitu dipenuhi rasa-rasa takut yang berkelimpahan, bahkan begitu takut. Mereka begitu susah untuk keluar rumah. Mereka tidak mau beraktivitas apapun. Kenapa mereka harus takut? Karena mereka tidak ada roh Allah dalam hidup mereka. Sesungguhnya Ibu Bapak diberkati Tuhan, ketika kita mempercayai kuasa Tuhan, kita meyakini dan mengimani bahwa Allah beserta kita, maka hal apapun itu kita bisa menyikapi dengan baik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini kami berharap bisa memberikan semangat baru dan pengharapan. Ini juga kesempatan bagimu untuk menjadi berkat, bangkit menjadi berkat dimanapun engkau saat ini ada. Mungkin engkau berkata, apa yang bisa aku lakukan? Lingkungan tidak mendukung dan memungkinkan. Namun dari hal terkecil yang engkau bisa lakukan, Tuhan akan berperkara melalui itu. Dan melalui itu, Tuhan akan dimuliakan. Itu sebuah kesaksian yang sempurna bagi mereka yang belum percayakan Kristus. Ibu Bapak yang berkati Tuhan, bagaimana kita harus mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup ini? Sederhana, ada tetap percaya dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika engkau saat ini yang menyaksikan program live streaming ini belum tahu bagaimana harus menerima Kristus, belum mengerti kebenaran, bahkan mungkin belum pernah dengar akan kebangkitan Kristus, kabar baik bagimu. Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan kuasanya akan memerdekakan ketakutanmu, memerdekakan keterikatan batinmu. Dia akan menolong engkau. Itu sebabnya mari buka hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dalam kehidupanmu. Karena Dia, hanya karena Yesus, Dia akan memberikan jaminan dalam hidupmu. Dia adalah Immanuel yang akan senantiasa menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom dan selamat Paskah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, berikan Roh-Mu bagi setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan, menyaksikan live streaming pagi hari ini. Lawat dan jamah setiap mereka, supaya mereka memperoleh pengharapan yang baru. Mereka boleh menikmati urapan yang baru. Mereka boleh menikmati kuasa dari kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai. Roh-Mu yang kudus akan menyempurnakan. Dan demi nama Yesus, kami bersyukur ke firman-Mu. Haleluya. Amin. Oh,
Bapa yang baik yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau di siang hari ini masih diberi kesempatan untuk menikmati ibadah yang telah Kau berikan kepada kami, di mana kami boleh mengakhiri ibadah ini sejak dari awal, pertengahan, dan akhirnya hanya karena pimpinan, kasih karunia, dan belas kasihan Tuhan semata-mata. Karenanya Bapa, izinkan kami untuk tiada henti-hentinya mengucap syukur dan terima kasih. Dan sebelum kami meninggalkan ruangan ini, Tuhan, kami rindu untuk mendapatkan suatu yang luar biasa daripada Engkau. Karena kami yakin dan percaya, seorang pun dari kami tidak akan pernah mengakhiri ibadah ini dengan sia-sia. Karena kami tahu Engkau telah menyediakan berkat yang luar biasa untuk kami. Karenanya Bapa, izinkan kami mengangkat kedua belah tangan kami sebagai pernyataan iman untuk menerima anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sungguh sempurna dan abadi dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kami semuanya untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau sejak siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, Amin. Selamat hari